Indonesia jadi yang pertama di dunia terapkan pembayaran tol dengan memanfaatkan satelit di tahun 2022. Indonesia akan menerapkan sistem transaksi tol tanpa berhenti yang disebut dengan Multi-Lane Free Flow atau MLFF. Sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh ini akan diterapkan di Indonesia mulai tahun depan. MLFF menjadi salah satu inovasi baru melalui sistem pembayaran nirsentuh dengan menciptakan suatu efisiensi, efektivitas, aman dan nyaman dalam penerapan sistem pembayaran jalan tol di Indonesia. Pengendara tidak perlu berhenti untuk ngetap e-tol atau bayar tol. Cukup melaju saja, transaksi tol sudah bisa dilakukan secara otomatis. Dalam keterangan tertulis Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh MLFF ini diharapkan betul-betul matang dan dapat mulai diterapkan pada akhir 2022. Disebutkan sistem transaksi tol tanpa berhenti ini akan diberlakukan di 40 ruas tol di Pulau Jawa dan Bali. Sistem MLFF ini menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System atau GNSS dan melakukan transaksi melalui aplikasi khusus jalan tol di smartphone. Selanjutnya, GPS akan menentukan lokasi yang dideterminasi oleh satelit dan proses map matching akan berjalan di central system. Saat kendaraan keluar tol dan proses map matching berakhir, sistem akan mengeluarkan kalkulasi tarif. Penggunaan Global Navigation Satellite System atau GNSS banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur termasuk Hongaria. Manfaat lain dari kehadiran sistem transaksi MLFF ini yaitu salah satunya adalah efisiensi biaya operasi dan juga meminimalisir bahan bakar kendaraan. Penerapan waktu transaksi di gerbang tol turun menjadi 0 detik, padahal transaksi gerbang tol dengan uang elektronik sebelumnya memakan waktu hingga sekitar 4 detik, dan waktu transaksi dengan uang kartal adalah sekitar 10 detik. Dengan diimplementasikannya sistem ini, pembayaran tol tidak lagi perlu berhenti dan kendaraan dapat terus berjalan seperti biasa. Dengan begitu tidak ada lagi antrian pada gerbang tol dan mempersingkat waktu tempuh dan efisien. Cara transaksi tol tanpa berhenti ini tentunya akan mengurai kemacetan yang biasanya terjadi di gerbang tol. Apalagi kemacetan di pintu tol ini disebut-sebut bisa menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, bahkan kerugian bisa mencapai 4,4 triliun rupiah. Kabar penggunaan sistem MLFF ini sebelumnya telah mencuat pada Maret lalu. Seperti dilansir dari Kompas.com, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Danang Parikesit, saat itu mengklaim Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan sistem pembayaran MLFF berbasis GNSS untuk semua jenis kendaraan. Selama ini sistem pembayaran MLFF berbasis GNSS digunakan hanya untuk kendaraan berat atau logistik di Eropa. Menurut Danang, penggunaan jalan tol akan diperkenalkan dengan dua perangkat pada sistem pembayaran tol MLFF, yaitu Onboard Unit atau OBU dan EOBU. Perlu diketahui, OBU merupakan alat yang dipasang di dashboard mobil pengguna jalan tol. Adapun EOBU adalah versi virtual OBU yang dipasang melalui aplikasi Gawai Pintar Pengguna Jalan Tol. Yang menjelaskan nantinya pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi di telepon genggam dan alat itu akan mengenali seperti OBU yang ada di kendaraan saat melakukan transaksi. Jika sudah memahami EOBU, masyarakat tidak perlu lagi membeli OBU yang harus dipasang di kendaraan pribadi mereka. Untuk diketahui, proyek ini merupakan prakarsa dari badan usaha atau unsolicited project asal Hongaria, yakni Roatex Ltd ZRT yang telah disetujui sebagai pemrakarsa proyek sejak 31 Oktober 2019. Hingga akhirnya Roatex Ltd ZRT ditetapkan sebagai pemenang lelang Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU pada 27 Januari 2021. Keputusan pemenang ini dikukuhkan melalui Surat Penetapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR nomor PB.02.01/MN garing 132 tanggal 27 Januari 2021. Dengan mengadopsi sistem ini, pengalaman yang didapat pengguna jalan tol atau user experience akan berbeda dibandingkan sistem transaksi konvensional. Hal ini disebabkan pengguna jalan tidak lagi harus melakukan penempelan uang elektronik di gerbang tol atau GT, tetapi terdeteksi oleh sensor kamera pintar berteknologi